Selanjutnya adalah nomor 11. Pertanyaannya adalah terjadinya cost push inflation ditunjukkan oleh yang pertama A. Bergesernya kurva permintaan agregat ke kanan dan bertambahnya output nasional. B. Bergesernya kurva permintaan agregat ke kiri dan berkurangnya output nasional. C. Bergesernya kurva penawaran agregat ke kanan dan bertambahnya output nasional. D. Bergesernya kurva penawaran agregat ke kiri dan berkurangnya output nasional. Dan E. Bergesernya kurva penawaran agregat ke kanan dan berkurangnya output nasional. Jawabannya paling tepat. Oke. Sebelumnya, apa itu? Cost push inflation. Cost push inflation atau inflasi dorongan biaya produksi adalah inflasi yang timbul karena kenaikan ongkos biaya produksi secara terus-menerus. Maka dari itu menyebabkan inflasi ya, inflasi dorongan biaya produksi. Nah, ini ada kurvanya dan ini penjelasannya. Penurunan produksi ditunjukkan pergeseran kurva S1 ke S2. Mana nih S1 nih? S1 ke S2. Ini penurunan produksi. Ya, ini kan kurva ketika kita bicara biaya produksi atau produksi, maka berarti kurva yang berkaitan adalah kurva penawaran. Nah, makanya seperti ini. Makanya ketika penurunan, jadi ke atas begini ya. Berbeda dengan kurva permintaan. Pergeseran kurva penawaran, jumlah penawaran turun dari Q1 ke Q2. Oke, turun dari Q1 ke Q2, kemudian dan menaikkan harga barang hasil produksi dari P1 ke P2. Nah, apabila biaya produksi terus naik, maka harga naik lagi dari P2 ke P3. Ya, jelas ya, ketika misalnya biaya produksi makin naik, maka otomatis harga produk yang diproduksi itu pasti akan ikut naik pula. Jika ini terus terjadi, jika ini terus terjadi, maka akan mendorong kenaikan terus-menerus dan keadaan ini yang mengarah pada terjadinya inflasi. Nah, ketika barang terus naik ya, masyarakat mau membeli bagaimana gitu ya? Karena memang naiknya terus-menerus seperti itu ya, malah merugikan masyarakat juga, sedangkan masyarakat juga mungkin perlu begitu, maka ini yang akan menyebabkan inflasi ya. Nah, jadi inflasi, nah ini ya, jadi cost push inflation itu terjadi atau timbul karena pergeseran kurva penawaran agregat ke kiri. Jadi pergeserannya ke kiri begini ya, ke kiri bukan ke kanan, pergeserannya ke kiri, makanya itu yang menyebabkan inflasi atau cost push inflation, dorongan biaya produksi. Jadi timbul karena pergeseran kurva penawaran agregat ke kiri. Jadi jelas ya jawabannya. Di sini kita tinggal melihat saja mana yang tepat. Ya, bergesernya kurva penawaran ke kiri. Jadi ditunjukkan oleh bergesernya kurva penawaran agregat ke kiri dan berkurangnya output nasional. Ya, jelas berkurang karena kan harganya semakin naik. Ya, masyarakat juga enggan untuk membeli jika harganya terus-terus naik ya. Jawabannya adalah D. Bergesernya kurva penawaran agregat ke kiri dan berkurangnya output nasional. Ya, selanjutnya yaitu nomor 12. Pertanyaannya adalah, berikut ini yang benar yang berkaitan dengan biaya produksi kecuali A. MC memotong AC dan AVC pada titik minimum. B. AVC berbentuk U, turun kemudian naik. C. TC sama dengan AC kali Q. Dan D. AVC menurun dari kiri atas ke kanan bawah. E. AC sama dengan AFC tambah AVC. Oke, manakah yang bukan termasuk biaya produksi ya? Karena 4 dari 5 jawaban ini merupakan yang berkaitan dengan biaya produksi. Yang ditanyakan adalah kecuali, berarti yang bukan. Oke, kita lihat terlebih dahulu. Di sini ada kurva biaya produksi. Dan juga ada konsep biaya produksi. Kita bahas satu persatu. Oke, sebenarnya berbicara konsep biaya produksi itu banyak. Ada fixed cost, ada total cost, ada variable cost, dan lain sebagainya. Ini hanya yang berkaitan dengan soal tadi ya. Makanya yang dimasukkan di sini adalah yang average cost. Ya, kita lihat. Option A, ini adalah marginal cost memotong average cost dan average variable cost pada titik minimum. Kita lihat. Marginal cost memotong average cost dan juga average variable cost pada titik minimum.
posisinya benar. Ya, marginal cost ini memotong keduanya, average cost dan average variable cost. Berarti pernyataan nomor A atau jawaban nomor A itu benar, bahwa ini adalah biaya produksi, berkaitan dengan biaya produksi. Kemudian yang B, AVC berbentuk U. Kita lihat ya, AVC berbentuk U, turun kemudian naik. Betul ya, turun kemudian naik. AVC, average variable cost, berarti nomor 2 pun benar. Kemudian nomor 3, option B benar maksudnya ya, mohon maaf. Sekarang option C, TC sama dengan AC per Q. Nah, di sini masuk pada konsep biaya produksi average cost. AC sama dengan TC per Q. Ini di sini AC sama dengan TC per Q ya, sedangkan di soal itu sama dengan TC sama dengan AC kali Q. Nah, kita lihat saja benar atau tidak ya. Misalnya kita kasih contoh. Misalnya 5 ya. 5 AC-nya 5. AC 5 sama dengan 20 dibagi 4. 4 ya. Ini maksudnya 4 ya. Nah, 20 bagi 4. 5 sama dengan 20 bagi 4. Ini posisinya AC sama dengan TC per Q. Sekarang di soal itu yang ditanyakan adalah TC. TC itu dulu 20. 20 berarti 20 sama dengan 5 dikali 4. 4 ini ya. 4 berarti benar ya, bahwa TC sama dengan AC dikali Q ya, AC dikali Q ya. Jadi benar bahwa opsi nomor 3 TC sama dengan AC dikali Q ini benar. Kemudian selanjutnya yaitu selanjutnya AVC, katanya ya, AVC menurun dari kiri atas ke kanan bawah. Kita lihat average variable cost menurun dari kiri atas ke kanan bawah. Nah, sedangkan ini berbeda ya dengan gambar ya. Berbeda dengan gambar, dari kiri harusnya ke kanan atas, bukan ke kanan bawah. Ya, berarti kita sudah menemukan jawabannya, bahwa yang tidak berkaitan dengan biaya produksi adalah yang D, AVC menurun dari kiri atas ke kanan bawah. Nah, kemudian untuk E bagaimana? Untuk yang opsi E kita buktikan apakah betul? Ya, betul di sini bahwa AC sama dengan AFC ditambah AVC. Average cost sama dengan average variable cost ditambah average fixed cost ditambah average variable cost. Gitu. Jadi sekali lagi jawaban yang benar adalah yang D. Selanjutnya adalah nomor 13. Nomor 13 ini ini soal hitungan ya, soal hitungan tentang pendapatan nasional. Di sini ada sebuah data pendapatan nasional. Oke, di sini ada pengeluaran pemerintah senilai 110.500 ya. Ini mata uang dolar, kemudian wage 85.000, konsumsi masyarakat 244.400, suku bunga 75.200, ekspor 45.200, sewa 90.000, investasi 120.000, impor 40.000, dan laba 90.800. Pertanyaannya adalah, berdasarkan data di atas, besarnya pendapatan nasional dengan pendekatan pendapatan. Oke, di sini hati-hati ya, dengan pendekatan pendapatan. Ya, jadi kan ada beberapa pendekatan ya. Ada pendekatan pendapatan, ada juga pendekatan pengeluaran. Nah, itu hati-hati tertukar nanti dalam pemakaian rumusnya. Lalu kemudian nih pilihan jawabannya ini. Ya, pilihan jawabannya ada A 341.000, B 385.800, C 431.300, D 465.700, dan E 476.100. Jawabannya yang mana kita hitung dulu.
Kita hitung dulu ini. Pakai pendekatan pendapatan tadi ya. Ya, untuk pendekatan pendapatan ini rumusnya. Y sama dengan W tambah I tambah R tambah P. W itu wage ya, upah. Kemudian I itu interest, bunga. R itu rent, sewa. Dan P adalah profit atau laba ya. Jadi ini tinggal dimasukkan tadi nominal yang tadi yang sudah diketahui, tinggal dicari tadi ya, W-nya berapa, I-nya berapa, R dan P-nya berapa, dan dihasilkan jawabannya adalah 341.000. Jadi jawabannya sudah jelas ya. Jawabannya sudah jelas tadi, yaitu opsinya A. Opsinya A ya, ini 341.000 ya. Mudah ya untuk penghitungan pendapatan nasional ini terbilang mudah, soal yang mudah, hanya saja hati-hati tertukar dengan pendekatan pengeluaran. Kalau pendekatan pengeluaran itu bukan WIRP, tapi CIGXM ya. Jadi konsumsi, kemudian investasi, government, ekspor, dan impor. Itu pendekatan pengeluaran. Nah, hati-hati tertukar dengan itu. Dilihat saja. Dilihat pertanyaannya apa, kemudian sesuaikan dengan soal yang ada. Kalau misalnya ternyata tidak lengkap gitu ya, tidak lengkap soalnya, komponennya, maka tidak perlu dipaksakan mencari-cari, cukup masukkan saja yang ada. Begitu, itu untuk pengerjaan soal hitungan ya, terkait pendapatan nasional. Nomor 14. Pertanyaannya adalah, kekuatan permintaan dan penawaran menjamin bahwa pasar akan senantiasa mencapai kondisi equilibrium adalah pendapat dari, ini pendapat para ahli berarti ya. Nih pilihan jawabannya itu ada siapa aja nih? Ada A. Keynes, B. Karl Marx, C. Quesnay, D. Adam Smith, dan E. Peter. Lalu ini pendapat siapa? Oke, jawaban yang tepat dari soal nomor 14 adalah, ya, jadi jawabannya adalah D. Adam Smith. Ini merupakan pendapat dari Adam Smith ya. Adam Smith mengemukakan kekuatan permintaan penawaran menjamin bahwa pasar akan senantiasa mencapai kondisi equilibrium ya. Jadi jawabannya adalah D. Adam Smith. Nah, baik ya, ini adalah nomor 15 nih, nomor terakhir. Di sini ada beberapa pernyataan. Kita baca pernyataannya. Yang pertama, pernyataan pertama, setelah menyelesaikan SMA-nya, Dude Herlino memutuskan cuti dari dunia keartisannya untuk melanjutkan kuliah di negeri jiran Malaysia. Pernyataan nomor 2, sejak berhasil memperoleh kredit usaha kecil mikro, kini Pak Amin dapat mengembangkan usaha baksonya yang sudah digeluti selama 1 tahun. Pernyataan yang ketiga, sejak mendapatkan kecelakaan pada peristiwa pengeboman J. Marriott, Pak Juki tidak dapat melanjutkan pekerjaannya sebagai kepala keamanan di hotel tersebut. Pernyataan yang keempat, berkat keuletan, kegigihan, kejujurannya, Richard berhasil mendirikan RC Corporation dan merekrut 1.500 karyawan. Dan pernyataan yang kelima, pada tanggal 2 Februari, Bu Reni sebagai ibu rumah tangga merayakan ulang tahun putrinya Azizah yang kedua. Pertanyaannya adalah, yang termasuk dalam bukan angkatan kerja berdasarkan data di atas adalah, kita harus tahu dulu ya, bukan angkatan kerja itu siapa saja. Nih, nah penduduk yang termasuk bukan angkatan kerja adalah penduduk yang usia kerjanya 15 tahun dan lebih, yang masih sekolah, mengurus rumah tangga, pensiunan, atau melaksanakan kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi. Jadi, penduduk yang usia 15 tahun ke atas, yang masih sekolah, masih kuliah ya, yang masih mengenyam pendidikan, kemudian ibu-ibu yang mengurus rumah tangga di rumah, ataupun penduduk yang sudah pensiun dari pekerjaannya, ataupun ya yang melaksanakan kegiatan lain selain kegiatan pribadi, itulah yang termasuk bukan angkatan kerja. Lalu kita coba lihat dari 5 pernyataan tadi. Nah, mana yang termasuk bukan angkatan kerja? Kita lihat di sini. Yang pertama, misalnya yang masih sekolah atau kuliah, ada tidak yang masih mengenyam pendidikan dari pernyataan ini? Ada ya.
yaitu Dude Herlino, di mana setelah SMA memutuskan cuti dari dunia keartisannya untuk kuliah. Maka yang pertama Dude Herlino. Yang kedua siapa? Yang kedua ini jelas nih ada Bu Reni sebagai ibu rumah tangga. Maka Bu Reni pun masuk bukan angkatan kerja. Dan yang ketiga itu siapa? Pak Juki. Kenapa Pak Juki ya? Mengapa Pak Juki masuk bukan angkatan kerja? Karena beliau sudah tidak dapat melanjutkan pekerjaannya akibat pemboban yang terjadi. Ya, jadi jelas ya di sini ada 3 yang masuk dalam bukan angkatan kerja. Sedangkan yang nomor 2 sama nomor 4 tidak ya, karena memang mereka ini Pak Amin dan Richard ini mempunyai sebuah usaha. Ya, jadi itu bukan termasuk bukan angkatan kerja. Jadi ada 3, ada Dude, ada Pak Juki, dan juga ada Bu Reni. Oke, jadi jelas jawabannya itu adalah Bu Reni, Dude, dan Pak Juki ya. Jadi jawabannya adalah E, Bu Reni, Dude, dan Pak Juki. Oke, itu nomor terakhir, nomor 15. Ya, Alhamdulillah ya sudah selesai pembahasan soal tryout yang sudah pernah kalian kerjakan sebelumnya. Semua ada 15 nomor. Mudah-mudahan bisa dipahami, bisa dimengerti, dan bisa bermanfaat ya untuk kalian semua. Ibu mohon maaf jika banyak kekurangan ya, jika banyak kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih banyak sudah bersedia menyimak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.